Berita penting mulai tahun 2022 kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia dan masih aktif untuk BPJS Ketenagakerjaannya di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment, channel yang selalu memberikan informasi terupdate dan terbaru tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru yang kami upload videonya setiap harinya. Dapatkan rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Caranya tinggal like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Semakin banyak komen di video-video kami, semakin besar kesempatan untuk memenangkan giveaway sebesar Rp600.000 yang kami undi setiap bulannya. Informasi selengkapnya bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Ada kabar gembira bagi para pekerja atau buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022 bisa mendapatkan fasilitas untuk pembiayaan rumah. Fasilitas yang dimaksud adalah berupa kredit kepemilikan rumah atau KPR, kemudian pinjaman uang muka perumahan atau PUMP, dan pinjaman renovasi rumah atau PRP. Dan fasilitas ini khusus untuk rumah tapak dan rumah susun. Jadi fasilitas ini merupakan manfaat layanan tambahan atau MLT yang diberikan kepada anggota BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta program Jaminan Hari Tua atau JHT. Persyaratan dan cara terdaftar pembiayaan rumah sudah diatur dalam Permenaker nomor 17 tahun 2021 tentang tata cara pemberian, persyaratan dan jenis manfaat layanan tambahan MLT dan program Jaminan Hari Tua atau JHT. Dalam regulasi ini menyebutkan bahwa MLT dan manfaat lain sebagaimana dimaksud bersumber dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nantinya pembiayaan akan dilakukan bank penyalur yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik itu dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara maupun Asosiasi Bank Daerah. Lantas bagaimana persyaratan agar bisa mendapatkan KPR, PUMP, dan PRP? Secara umumnya sebagai berikut ya untuk persyaratannya. Yang pertama adalah telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun. Kemudian perusahaan tempat bekerja tertib administrasi peserta dan pembayaran iuran. Kemudian belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta khusus untuk KPR dan PUMP ya. Kemudian peserta aktif membayar iuran BPJS. Kemudian telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan. Dan yang terakhir, memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan otoritas jasa keuangan. Dan berikut ini adalah persyaratan untuk mendapatkan pinjaman renovasi rumah atau PRP. Yang pertama, apabila suami dan istri merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka manfaat pinjaman renovasi rumah hanya dapat diajukan oleh suami atau istri. Kemudian, peserta dapat mengajukan manfaat pinjaman renovasi rumah atau PRP hanya 1 kali dalam menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian besaran PRP yang diberikan kepada peserta BPJS paling banyak sebesar Rp200 juta. Kemudian besaran PRP atau pinjaman renovasi rumah dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara bank penyalur dengan BPJS Ketenagakerjaan. Halo rekan Naker, di video kali ini
saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mengenal lebih dekat tentang program Manfaat Layanan Tambahan atau MLT dan Jaminan Hari Tua atau JHT. Melalui program ini, pemerintah akan memberikan manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan manfaat lainnya kepada peserta Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat 3 jenis fasilitas dari MLT JHT yang dapat dimanfaatkan pekerja atau buruh, yaitu pinjaman uang muka perumahan atau PUMP, kredit pemilikan rumah atau KPR, dan pinjaman renovasi perumahan atau PRP. Melalui program MLT JHT kali ini, para pekerja atau buruh dapat memiliki rumah. Berikut ini adalah persyaratannya. 1. Peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah. 2. Telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua minimal 1 tahun. 3. Perusahaan tempat bekerja, tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran. 4. Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta. 5. Peserta aktif membayar iuran. 6. Telah mendapatkan persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan. 7. Memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan OJK. Nah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah dan ingin renovasi, dapat pula memanfaatkan program MLT JHT ini dengan sejumlah syarat berikut ini. 1. Peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah. 2. Telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun. 3. Perusahaan tempat bekerja, tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran. 4. Telah memiliki rumah yang akan direnovasi yang dibuktikan dengan surat bermaterai cukup dari peserta. 5. Peserta aktif membayar iuran. 6. Telah mendapatkan persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan. 7. Memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan OJK. Bersama program MLT JHT, para pekerja atau buruh dapat menyambut tahun 2022 dengan rumah baru. Seru kan? Oh iya, terkait dengan program ini, terdapat sejumlah informasi yang perlu rekan-rekan ketahui, yaitu program MLT JHT tidak membebankan iuran tambahan, bunga lebih kompetitif dengan besaran maksimal 8,5%. Nilai pinjaman uang muka perumahan atau PUMP maksimal Rp150 juta. Untuk kredit pemilikan rumah atau KPR maksimal Rp55 juta. Dan untuk pinjaman renovasi perumahan atau PRP maksimal Rp200 juta. Selain itu, rekan-rekan juga dapat melakukan pengalihan dari KPR umum ke KPR MLT. Bagaimana? Menarik sekali ya program MLT JHT ini? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.